إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة الله وسلامه على آله وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah menjaga kesehatan kita. Allah menjaga keimanan kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah pundi-pundi kebaikan. Karena pada dasarnya kita sekarang ini dan semua yang hadir di sini semuanya akan menuju satu titik akhir dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan baru, yaitu kematian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, maka mari kita menambah pundi kebaikan itu. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga yang hadir di sini tergolong dalam golongan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan arahan yang jelas dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, bahkan dalam menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khatib mengingatkan khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena itulah bekal terbaik kita menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepadanya. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu firman Allah dalam surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastorikhuna fiha." Dan para penduduk neraka itu mereka berteriak dan minta kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini dan kami akan beramal, kami akan melakukan amal soleh tidak sebagaimana amal-amal dulu ketika kita di dunia. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bentuk penyesalan penduduk neraka. Orang-orang yang ada di neraka mereka ingin kembali ke dunia lagi. Kemudian ketika mereka minta itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah aku telah panjangkan umur kalian? Bukankah aku telah beri kesempatan kalian
sehingga kalian bisa memikirkan, sehingga kalian mempunyai waktu yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Ketika mereka minta kepada Allah, maka Allah jawab fadzuqu, maka rasakanlah, fama lidzalimina min nasir, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim min nasir, dari penolong. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ketika kematian itu datang, maka sebagian mereka ada yang minta supaya waktu itu ditangguhkan, diundur, sehingga bisa melakukan amal soleh, bisa bersedekah, bisa berinfak. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun dijelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang kepada mereka kematian, maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, akhartani, tungguhkan sebentar ya Allah, akhirkan sebentar ya Allah, ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas solihin, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa melakukan kebaikan, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mengakhirkan satu detik pun ketika sudah datang masanya. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah salah satu di antara sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, orang ini yang berada di kubur ini sekarang baru merasakan bahwasanya 2 rakaat yang ringan itu lebih indah daripada dunia dan seisinya. Bahwasanya 2 rakaat yang ringan yang ia kerjakan itu lebih ia inginkan untuk dilakukannya sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin, maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup di dunia ini, karena setiap hari kita mendengar saudara kita meninggal, guru kita meninggal, ustadz kita meninggal, dan banyak sekali orang-orang yang meninggal khususnya di masa pandemi ini. Maka kita tidak tahu kapan ajal kita. Maka yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk hari kematian itu. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah panjangkan umur kalian? Ulama-ulama berbeda pendapat berapa panjang umur manusia ini. Ada yang mengatakan awalam nu'ammirkum itu adalah 18 tahun. Ada yang mengatakan awalam nu'ammirkum itu adalah ketika akil baligh. Dan ada yang mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah panjangkan umur kalian, itu adalah sittuna sanah, umur 60 tahun. Kenapa? Karena a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku itu adalah antara 60 dan 70 tahun. Karena itu ma'asyiral mu'minin, ketika seorang itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai 60 tahun, kemudian dalam umur sekian tahun tadi, ketika akil baligh umpama 15 tahun sampai 60, lantas kenapa kalian itu tidak melakukan ibadah? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhkhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Yang artinya Allah tidak akan menerima argumen, Allah tidak menerima alasan salah seorang di antara kalian yang Allah tunda ajalnya, Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya ma'asyiral mu'minin? Maksudnya adalah ketika orang itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang sampai 60 sampai 70 tahun, tapi ketika dia tidak memahami rukun Islam, dia tidak bisa dia tidak paham tata cara wudu, dia tidak paham sholat, dia tidak paham zakat, dia tidak paham puasa, Allah tidak terima uzurnya. Sudah sekian tahun, 35 tahun, ngapain kemudian tidak paham dengan
apa yang dia kerjakan sehari-hari. Karena itu orang yang sampai umur 60 tahun tidak bisa ngaji. Orang yang sampai umur 60 tahun tidak faham bagaimana berwudu, tidak faham zakat, maka Allah tidak terima udzur itu. Karena Allah sudah panjangkan wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Hampir jumhur ulama sepakat yang dimaksud dengan nadhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahidah, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Kalau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita, maka sekarang sebagai Rasulullah sudah wafat, yang memberikan peringatan adalah para pewarisnya, al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka ketika dulu orang ketika diberikan peringatan itu harus hadir di majelis-majelis taklim, sekarang peringatan itu datang ke rumah kita lewat HP kita, lewat Instagram, lewat WhatsApp dan lain-lain. Maka tidak ada alasan lagi kita tidak melakukan amal soleh. Waja'akumun nadhir. Ada ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan nadhir itu adalah asyayyib, adalah uban. Ketika uban sudah mulai tumbuh di rambut kita, di kumis kita, di jenggot kita, maka itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ahlu tuqa wal wafa. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ajal yang belum tentu waktunya ini, tapi sudah tentu kapan datangnya. Maka Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin memberikan beberapa arahan. Arahan yang pertama adalah mari kita semuanya ketika dalam beribadah ini lebih memprioritaskan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Kadang ada orang itu ketika beribadah semangat dengan yang sunnah, tapi kemudian lemah dalam yang wajib. Maka yang benar itu adalah bagaimana orang itu mengerjakan yang wajib. Ketika yang wajib sudah dilaksanakan, maka kemudian beralih ke yang sunnah. Kemudian yang kedua, banyak melakukan tahmid, banyak melakukan tasbih, banyak melakukan takbir, dan banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fa inna likulli takbiratin shadaqah, walikulli takbiratin shadaqah, walikulli tasbihatin shadaqah, walikulli tahlilatin shadaqah. Karena setiap kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah sedekah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Dan kita semuanya ini wajib bersedekah. Tubuh kita ini wajib bersedekah. Dan semuanya itu cukup dengan ketika kita melakukan 2 rakaat salat duha. Maka ini adalah amalan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memperbanyak amal-amal soleh dengan apa yang bisa dan apa yang mudah untuk kita lakukan. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, maka disitulah kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan dengan banyak infak dan sedekah. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan,
maka mari gunakan waktu itu untuk menambah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأصلهم على نحورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من درك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترفع قرونا من إندونيسيا يا الله. أن ترفع قرونا من إندونيسيا يا الله. أن ترفع قرونا من إندونيسيا يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد رب العالمين وأقم الصلاة.